Santiago Castro, penyerang muda berbakat yang tengah bersinar bersama Bologna, kini berada di persimpangan penting dalam kariernya. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, dikabarkan telah menghubungi pemain berusia 20 tahun itu untuk menyampaikan ketertarikannya agar Castro membela Gli Azzurri di level internasional. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Kabar niatan Spalletti membajak Castro dari Argentina pertama kali diungkap oleh jurnalis Hernan Feller di Desportes Radio dan segera menjadi perbincangan hangat. Pasalnya Castro baru saja masuk dalam daftar awal pre-list timnas Argentina yang disusun Lionel Scaloni untuk menghadapi 2 laga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Langkah Italia dalam membujuk pemain keturunan Argentina bukanlah hal baru. Sebelumnya mereka berhasil merekrut Matteo Retegui, striker asal Tigre yang akhirnya memilih membela Italia setelah tidak mendapatkan tempat di skuad Albiceleste. Kini, skenario serupa berpotensi terulang dengan Castro. Namun, berbeda dengan Retegui yang telah memiliki paspor Italia, situasi Castro lebih rumit. Hingga saat ini, ia belum memiliki kewarganegaraan Italia. Satu-satunya cara agar ia bisa membela Gli Azzurri adalah dengan memperoleh paspor melalui jalur keturunan atau pernikahan dengan warga negara Italia. Di sisi lain, Argentina masih memiliki stok penyerang yang melimpah. Dengan kehadiran Lautaro Martinez dan Julian Alvarez yang masih dalam usia emas serta diprediksi akan bertahan di tim nasional hingga beberapa tahun ke depan, peluang Castro untuk menembus skuad utama Albiceleste memang lebih sulit. Perdebatan pun mencuat di kalangan penggemar sepak bola. Beberapa pihak menilai bahwa Italia bisa menjadi pilihan realistis bagi Castro untuk mendapatkan peluang bermain di level internasional lebih cepat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Argentina harus tetap mempertahankannya sebagai investasi jangka panjang, mengingat potensi besarnya di masa depan. Argentina seharusnya belajar dari kasus Retegui, yang kini menjadi salah satu striker paling mematikan di Serie A Italia. Perkembangannya dalam beberapa musim terakhir menunjukkan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi. Musim ini, bersama Atalanta, Retegui menjadi top skor, sementara setelah mencetak 21 gol dan memberikan 4 assist dalam 25 pertandingan Serie A. Atalanta pun diantarnya ke papan atas dan bersaing langsung dalam perebutan gelar musim ini. Lebih jauh lagi, statistik menunjukkan bahwa Retegui kini bahkan mengungguli Lautaro Martinez di Liga Italia. Retegui memiliki rasio gol yang jauh lebih baik dengan 21 gol dalam 25 pertandingan, sementara Lautaro hanya mencatatkan 10 gol dalam jumlah pertandingan yang sama. Retegui juga memiliki konversi gol sebesar 30%, jauh di atas Lautaro yang hanya 12%. Selain itu, ia mampu mencetak gol dengan berbagai cara, baik melalui sundulan, kaki kiri, maupun kaki kanan, menunjukkan fleksibilitasnya sebagai penyerang. Dengan rataan 1 gol setiap 74 menit, Retegui menjadi salah satu striker paling efisien di Eropa saat ini, sedangkan Lautaro membutuhkan 209 menit untuk mencetak 1 gol. Keputusan membiarkan Retegui membela Italia kini terlihat sebagai kesalahan besar, mengingat kontribusinya yang semakin bersinar di kompetisi tertinggi Eropa. Hal ini menjadi peringatan bagi Federasi Sepak Bola Argentina agar lebih bijak dalam mengelola bakat muda mereka dan tidak membiarkan kejadian serupa terulang kembali. Terlebih lagi, statistik Castro di Serie A musim ini menunjukkan betapa besar potensinya. Ia telah mencetak 7 gol dari 5,88 kali XG, menunjukkan bahwa ia sedikit overperforming dalam penyelesaian akhir. Namun, dengan konversi gol 13% dan frekuensi mencetak gol setiap 281 menit, ada ruang besar untuk berkembang. Mayoritas golnya datang dari dalam kotak penalti, 5 gol. Tetapi ia juga telah mencetak 2 gol dari luar kotak, membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan melepaskan tembakan jarak jauh. Selain itu, Castro juga berkontribusi dalam permainan dengan 4 assist dan 3 big chances created, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya menjadi finisher, tetapi juga bisa menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Meski masih perlu meningkatkan keberhasilannya dalam duel fisik, persentase kemenangan duel hanya 38%. Performanya di Bologna telah cukup menarik perhatian. Menariknya, jika dibandingkan dengan Lautaro Martinez dan Julian Alvarez, Castro sudah lebih dulu bersaing di level tertinggi Eropa. Pada usia 20 tahun, Lautaro masih bermain di Argentina bersama Racing Club, sementara Julian Alvarez masih membela River Plate. Keduanya baru hijrah ke Eropa setelah mendapatkan pengalaman di liga domestik. Sebaliknya, Castro sudah melesat ke Serie A lebih cepat dan mampu bersaing di salah satu liga terbaik dunia bersama Bologna. Ini menjadi bukti bahwa potensinya sangat besar, bahkan mungkin bisa melampaui Lautaro dan Alvarez jika ia terus berkembang dengan baik.
Inilah alasan mengapa Italia berambisi merekrutnya. Dengan perkembangan yang ia tunjukkan di Serie A, Italia melihat potensi besar dalam dirinya sebagai striker masa depan. Jika Argentina tidak segera memberikan tempat yang layak baginya, bukan tidak mungkin Castro akan mengikuti jejak Retegui dan memilih untuk memperkuat Gli Azzurri. Bagi Castro sendiri, keputusan ini bukan perkara mudah. Di satu sisi, membela Argentina adalah impian bagi setiap pemain yang lahir di negara tersebut. Namun, di sisi lain, kesempatan membela tim besar seperti Italia dengan prospek menit bermain yang lebih banyak juga tidak bisa diabaikan. Akankah Santiago Castro mengikuti jejak Retegui dan memilih Gli Azzurri atau tetap menunggu kesempatan bersama Albiceleste? Semua kini bergantung pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh sang pemain dan pihak federasi. Yang jelas, tarik-menarik kepentingan antara dua raksasa sepak bola ini semakin menambah panasnya persaingan di ranah internasional.